Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Sekarang saya mau ngajak merenung sedikit. Yang punya pasar, yang punya kantor, yang punya toko di pasar, yang punya kantor di perkantoran, yang punya perusahaan, yang punya apapun. Apakah Anda bisa menjamin setiap kali pergi ke pasar dapat rezeki? Enggak. Yang punya sawah, apakah Anda bisa menjamin sawah yang Anda kerjakan sebaik-baiknya, dengan bibit yang terbaik, dengan pengawasan yang terbaik, ya, dengan pestisida yang terbaik, pupuk yang terbaik, yakin bisa panen? Yakin bisa panen? Diyakin-yakinkan, yakin. Tapi kenyataannya panen atau enggak panen, ada jaminan enggak? Enggak ada. Yang kerja dari pagi sampai malam bisa jamin dapat duit? Tidak ada jaminan dapat duit. Bisa jadi kehilangan duit. Betul atau betul? Bisa jadi kehilangan duit. Jadi rezeki itu di mana? Itu di mana-mana. Jawaban orang bingung. Ya, karena di pasar ya ketemu, di jalan ya ketemu, gitu kan ya. Tapi dicari di pasar yang enggak ketemu, dicari di jalan yang enggak ketemu. Berarti rezeki tidak di mana-mana. Karena kalau rezeki itu alamatnya jelas, rezeki di pasar, semua orang geruduk pasar. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau rezeki itu alamatnya di sawah, semua orang akan menyerbu sawah. Benar atau benar? Kalau rezeki itu tempatnya di pertambangan, semua orang akan jadi penambang. Betul atau betul? Kalau rezeki itu ada di perkantoran, semua orang akan buka kantor. Nah, terus rezeki di mana? Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Itu rezeki di Allah. Rezeki di Allah. Bukan di mana-mana, tapi di Allah. Karena langit itu simbol kemuliaan, langit itu simbol ketinggian. Makanya Allah mewahyukan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya rezeki kalian itu di langit, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian ada di langit. Lah kalau Allah bilang rezeki di langit, berarti alamatnya jelas atau enggak jelas? Jelas. Di mana alamatnya rezeki? Lan jenengan selama ini nyarinya kemana? Ada yang nyarinya ke pasar, ada yang nyarinya ke kantor, ada yang nyarinya ke tambang, ada yang nyarinya ke pabrik, ada yang nyarinya ke sawah. Betul atau betul? Berarti alamatnya langit, nyarinya ke sawah. Kalau nggak dapat, yang salah siapa? Yang nyari. Lawang sudah dikasih tahu sama Allah, wa rizqukum fis sama. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang bagi rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngatur rezeki. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngurus semua rezeki. Allah yang ngasih tahu. Berarti cara dapat rezeki mudah atau susah? Ini
yang diam tanda orang-orang yang susah dapat rezeki. Ya toh? Kenapa? Berdasarkan pengalaman, Bib. Susah. Betul. Kenapa? Nah ya itu, Bib. Saya uber ke pasar, ketemunya di warung. Saya uber ke warung, ketemunya di sawah. Ternyata rezeki itu cara dapatkannya mudah. Kenapa mudah? Yang ngasih udah ngasih alamatnya. Misal begini, ada pembagian itu loh yang biasanya tiap bulan dulu ada dana-dana apa tuh, saya nggak pernah dapat jadi nggak paham. Apa itu? Bantuan langsung tunai BLT. Diambil di mana? Kantor pos. Katanya ini ya, katanya teman-teman di sini di kantor pos. Misal pemerintah mengumumkan BLT diambil di kantor pos. Anda ngambilnya di kelurahan, dapat enggak? Enggak. Betul kan? Kok ngambilnya di kantor Kementerian Perdagangan, dapat enggak? Enggak. Ngambilnya di kantor urusan agama, suruh nikah mas, enggak dapat. Ngambilnya di kantor bupati atau wali kota, dapat enggak? Enggak. Begitu sampai di kantor pos, dapat enggak? Nanti dulu, ngantri mas. Tempatnya sudah benar, masalah dapatnya ngantri. Nah ini konsep ngantri ini yang kadang orang nggak paham. Konsep ngantri ini orang yang nggak paham. Dapatnya sih dapat, cuman tanggal cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jam cairnya antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Jadi sekarang coba dicerna lagi. Ini konsep hidup yang paling enak, paling gampang, paling cetok welo yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Jangan nggak usah mumet, nggak usah mikir. Rezeki tempatnya di mana? Di langit. Alamatnya mana? Langit. Cairnya kapan? Ngantri. Ya, terus setiap orang ngantrinya sama atau beda? Beda. Oke, berarti kalau kita pengen dapat rezeki, nomor satu kita nyarinya kemana? Ke langit. Naik apa? Ya. Nah namanya ke langit itu artinya maksudnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Naikkan rezekimu ke langit, ke Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya udah, sholat, bakti sama orang tua, silaturahim, istighfar. Makanya urusan sholat sama rezeki itu tak terpisahkan. Wa'mur ahlaka bis sholah. Ya, perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas urusan itu, ngajak keluarga sholat. Kami tidak minta rezeki dari kalian, kamilah yang berikan kalian rezeki, gitu kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang sholat dan ngajak keluarganya sholat berarti lagi jalan ngambil rezeki ke langit. Habib saya udah sholat, perintahnya Al-Quran bukan sholat. Sholat dan ajaklah keluargamu sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 10 tahun gak kamu suruh sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 9 tahun gak kamu ajari sholat. Kamu sholat tapi anakmu umur 7 tahun belum sholat. Padahal perintah Allah Ta'ala, perintahkan anakmu yang umur 7 tahun untuk sholat. Berarti sebelum umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Berarti dari sejak kecil sudah diajari sholat. Kapan anak kita mulai belajar sholat? Masih ingat pelajaran saya? Pelajaran sholat itu disunnahkan, diajarkan sejak manusia pertama kali hidup ke alam dunia. Langsung bapaknya disuruh ngajari sholat. Pelajaran pertama adalah panggilan sholat, yaitu adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu telinga kanannya, nih yang paling penting dalam hidupmu sholat. Nih panggilannya.